15 ya, 1 menit lagi deh. Selamat malam sobat TikTok, meskipun ini baru mulai ya. Selamat datang yang sudah join. Mungkin masih banyak yang belum selesai sholat taraweh kali ya. Cuman ya sesuai dengan jadwal live ya, karena saya juga nggak mau kemalaman juga, dan video ini nanti akan di save ya di YouTube kalau saya nggak sempat ngikutin dari awal. Malam hari ini saya Dr. Aldo, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang ini ya, kesehatan liver ya, hati ya, atau penyakit hati. Sebenarnya sih lebih seperti biasa ya, sesi tanya jawab aja ya, sesi konsultasi siapa aja yang punya mungkin masalah liver ya, entah mulai dari misalnya hasil medical check up-nya ada yang nggak bagus, atau memang ada sakit liver tertentu, dan nggak terbatas di liver ya, empedu ya. Jadi saya akan batasi topik malam ini khusus untuk bahas gangguan di hati dan juga empedu, karena itu biasanya saling berkaitan ya. Penyakitnya boleh apapun, silakan tanyakan saja, mau sampai yang berat-berat sampai seperti kanker hati itu juga boleh kalau misalnya ada keluarga atau memang ada sakit yang sampai seperti itu ya. Nah, ini sambil menunggu ada yang bertanya, saya mau jelaskan sedikit dulu ya, buat sobat waras TikTok sekalian. Hati kita itu lokasinya di kanan atas ya. Jadi kalau misalnya ini ulu hati gitu ya, tarik garis ke samping kanan, nah itu kurang lebih hati kita bentuknya seperti itu. Kayak ya kasarnya kayak segitiga siku-siku gitu ya, cukup besar dan dibagi dua bagian, bagian kanan sama bagian kiri. Hati itu fungsinya banyak sekali ya. Ini bukan hati perasaan ya, beda lagi. Ini organ hati, liver, hepar gitu ya bahasa medisnya. Jadi nomor satu tuh yang banyak yang nggak tahu bahwa liver kita, hati kita tuh menghasilkan empedu. Nah, jadi kan orang kalau dengar masalah empedu kan mikirnya, oh kalau ada batu empedu terus kantong empedunya diangkat, saya nggak punya empedu dok. Nah itu salah ya. Jadi yang menghasilkan empedu tuh sebenarnya adalah sel-sel hepatosit ya, sel-sel liver kita. Nanti akan disalurkan ke saluran empedu di dalam hati, kemudian nanti menjadi saluran yang lebih besar, keluar dari liver, baik dari liver yang kanan maupun liver yang kiri, bergabung ya. Kemudian nanti kalau misalnya tidak ada makanan berlemak yang masuk ke usus kita, cairan empedu tersebut akan ditampung dulu di kantong. Jadi kantong itu sesuai namanya, dia hanya untuk nampung saja. Nah, begitu ada rangsangan dari usus di mana pencetusnya adalah makanan yang berlemak, baru deh kantong empedu itu nanti akan memompa ya, menyalurkan cairan empedu tadi ke dalam usus 12 jari untuk membantu mencerna lemak ya. Jadi empedu itu memang diperlukan untuk mencernakan lemak. Nah, kemudian fungsi yang lain lagi ya tentunya dia untuk metabolisme ya, terutama banyak sekali metabolisme zat-zat, terutama obat ya. Jadi kebanyakan obat minum yang kita minum itu rata-rata kebanyakan belum dalam bentuk aktif. Nah, ketika mereka masuk ke saluran cerna nanti diserap. Nah, semua semua apa, entah itu makanan atau minuman atau zat-zat kimia atau obat gitu ya, kalau masuk ke usus itu nanti akan mengalami yang namanya first pass metabolism. Jadi semua pembuluh darah yang menyerap nutrisi atau obat dari usus itu nanti akan bermuaranya ke liver dulu. Semuanya tuh harus mampir liver ya. Jadi nanti di situ kalau ada racun-racun atau misalnya obat perlu diubah menjadi bentuk aktif, itu semua akan disalurkan di kegiatan tersebut di dalam liver kita. Nah, baru setelah itu baru deh masuk ke peredaran darah ya, masuk kembali ke jantung ya. Jadi dari liver itu pembuluh darahnya langsung pembuluh darah besar ya, vena cava inferior, itu langsung balik ke jantung, baru nanti dialirkan ke seluruh tubuh tuh saat aktifnya, entah itu obat atau yang lain gitu ya. Nah, beberapa obat yang model baru kadang-kadang tuh sudah dibentuk dalam bentuk aktif. Alasannya katanya sih supaya tidak memberatkan kerja liver. Nah, ya tapi sebenarnya nggak segitu beratnya juga kok ya. Liver kita tuh luar biasa hebat loh ya. Jadi kalau misalnya pasien yang gagal hati misalnya, atau perlu dilakukan reseksi hati, jadi livernya dibuang gitu ya. Eh, ini ada yang bertanya, boleh bertanya, silakan silakan. Memang ini sesi tanya jawab ya tentang penyakit hati, silakan aja tulis saja pertanyaannya. Saya lanjutkan dulu ya.
kalau misalnya liver kita dibuang ya, atau misalnya ada kerusakan, misalnya diambil setengah, bahkan sepertiga deh, asal sisa sepertiganya itu sehat ya, kita bisa hidup dengan baik loh. Jadi makanya kan ada bisa dilakukan yang namanya transplantasi hati. Jadi transplantasi organ itu nggak semua organ bisa dilakukan ya, yang udah cukup bagus keberhasilan itu ginjal nomor satu ya, makanya udah sering banget, hampir tiap hari lah kayaknya sih di Indonesia ada transplantasi ginjal ya, di rumah sakit yang besar. Sama transplantasi hati ya, meskipun memang secara prosedur, secara tingkat kesulitan kayaknya transplantasi hati ini agak lebih jarang gitu ya dilakukan, tapi ya intinya orang mendonorkan sepertiga hatinya ke orang yang gagal hati itu bisa ya. Dan kalau misalnya ada penyakit infeksi atau apa nih ya, ada gangguan hati ringan, contoh kayak demam berdarah deh. Demam berdarah tuh banyak yang nggak tahu. Kalau virusnya masuk, itu dia menginfeksi juga sel hati. Makanya coba deh, orang yang dirawat demam berdarah, periksa SGOT, SGPT, itu pasti rata-rata meningkat. Mulai dari meningkat ringan sampai ada yang kita sebut hepatitis denggi gitu ya. Jadi tinggi banget. Ini karena saya singgung demam berdarah, saya kasih lagi banyak ya kasus saya musim hujan ya. Nah ini sepertinya sudah mulai ada yang bertanya-tanya. Ini dia ya. Malam dok, mau tanya apakah harus rutin cek liver setiap tahun? Gejala apa yang menandakan masalah liver atau empedu? Jadi tergantung penyakitnya ya. Jadi kalau kita bicara check up, ya kalau tidak ada keluhan ya setahun sekali boleh lah. Tapi itu bukan berarti dari usia muda sebenarnya ya. Tapi kalau buat orang yang punya faktor resiko atau sedang menjalani pengobatan, misalnya memang dia pasien hepatitis B, di mana kita tahu hepatitis B itu kalau udah kena ya dia HbSAg-nya tuh susah banget hilang. Jadi setiap kali dicek tuh pasti hepatitis B-nya masih positif. Cuman bisa sehat, dalam arti kata tidak harus pasti jadi sakit yang berat atau gimana, karena sebagian besar hepatitis B itu dia perjalanannya kronik ya, sangat lama sekali sampai menimbulkan keluhan. Nah itu jadinya memang check up berkala aja ya, tiap 3 sampai 6 bulan cek fungsi hati. Kalau masih aman berarti virusnya masih tidur anteng, lanjut cek hati lagi. Nah kalau misalnya penyakit infeksi yang lain kayak contoh apa ya, kan sering ya denger ya orang sakit kuning. Nah itu sebenarnya kena infeksi virus tuh, hepatitis A. Meskipun nggak semua penyakit kuning itu penyebabnya hepatitis A, yaitu virus hepatitis A itu dari makanan atau minuman yang tercemar. Jadi penyebabnya itu ya karena kontaminasi, biasanya air yang kotor ya, atau kita lupa cuci tangan, ada kena virus hepatitis A itu masuk ya. Nah, kalau hepatitis A gejalanya kuning, demam, mual, muntah gitu ya. Nah, tapi prinsipnya kenapa sih badan kuning kalau misalnya ada gangguan liver? Jadi kuning itu disebabkan karena pigmen ya, bilirubin empedu ya yang dihasilkan oleh liver itu ada gangguan, entah karena radang atau ada sumbatan di saluran empedunya, sehingga aliran empedunya yang mestinya masuk ke usus 12 jadi balik masuk ke darah gitu ya. Jadi kan liver itu komposisi utamanya adalah sel liver, saluran empedu sama pembuluh darah di situ. Ya, jadi kalau misalnya aliran dari sel liver ke empedu itu terganggu atau misalnya ada radang ya, itu bisa berbalik masuk ke darah. Nah, ketika masuk ke darah dia mewarnai kulit, mewarnai bagian putih mata tuh ya. Bagian putih mata itu namanya sklera ya. Skleranya jadi ikterik namanya ya, jadi kuning gitu ya. Nah, itu disebabkan karena ada gangguan di entah di empedu atau memang ada peradangan di sel-sel hati gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tinggi banget gangguan sel hatinya karena radang, biasanya mual muntah ya. Kalau misalnya ada infeksi atau abses itu bisul ya. Jadi beberapa kali saya mendapati pasien abses hati itu sakit banget di sebelah kanan ya. Jadi kalau yang belum ikut dari awal, liver itu lokasinya di kanan atas di perut. Jadi kalau misalnya dari ulu hati nih tarik ke kanan ya, terus ngikutin aja nih iga. Ini kan iga kan ada lengkungnya di bawah. Jadi dia kayak semacam segitiga siku-siku gitu, dibagi dua, kiri sama kanan. Nah, itu sakitnya di situ tuh. Ya kalau misalnya ada infeksi. Nah, kalau misalnya hepatitis yang kronik seperti hepatitis B, hepatitis C rata-rata nggak ada keluhan. Ya, yang jahatnya itu adalah kalau nggak dicek, entah dari medical check up ya, atau misalnya nggak sengaja periksa misalnya untuk kebutuhan pernikahan, kan sekarang ada tuh ya cek-cek pranikah gitu ya, itu nggak tahu kalau punya hepatitis B, hepatitis C ya, kecuali orangnya sadar diri, oh iya saya pernah dapat transfusi darah nih, atau oh saya pernah ya tanda kutip ya hubungan seksual bebas dengan yang saya nggak tahu dia ada hepatitisnya apa enggak, atau pengguna ini jarum suntik, yang jarum suntiknya sering tuker-tukeran sama orang ya, paling sering pengguna narkoba gitu ya. Nah kalau misalnya punya faktor-faktor resiko seperti itu, periksakan hepatitis B Anda, periksakan hepatitis C Anda, karena di tahap awal itu nggak ada gejalanya. Hepatitis kronik itu akan menimbulkan gejala kalau sudah terjadi gagal hati yang derajatnya minimal derajat sedang, apalagi kalau derajat berat baru deh. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu ngobatin udah lebih susah ya. Kalau empedu biasanya gejalanya ya bisa nyeri ya, kalau radang di kantong empedunya nyerinya di kanan atas, dan nyeri ini cukup khas ya karena tembus ke belakang bisa sampai ke bahu, ke punggung, disertai badan kuning ya.
Wah, ini ada yang minta tunjukin koleksi figuran nanti ya. Belakangan saya jawab pertanyaan dulu ya. Soalnya tembok rumah saya dicoret-coret anak yang layak untuk jadi background cuman ini. Dok, kenapa hepatitis bisa asites padahal hatinya tidak membengkak? Nah, jadi eh, ini udah langsung pakai istilah medis ya. Asites, asites itu adalah penumpukan cairan di dalam rongga perut. Jadi perut kita ini sebenarnya kalau misalnya diisi cairan itu bisa banyak banget loh ya. Jadi antara dinding perut ya, otot sama kulit perut, terus nanti ada lapisan namanya pembungkus usus ya, organ-organ dalam itu namanya peritoneum. Nah, nanti di dalam peritoneum itu ada usus ya, ada liver gitu ya. Itu di antara apa sela-selanya itu bisa keisi cairan ya. Nah, kalau misalnya cairannya banyak itu kita sebut asites ya. Asites itu cairan yang tidak normal yang numpuk di rongga-rongga di dalam peritoneum situ. Nah, penyebabnya adalah bisa macam-macam ya. Jadi kalau misalnya pada gangguan hati, misalnya sirosis nih. Nah, sirosis ini adalah pengerasan hati. Biasanya terjadi karena peradangan hati yang sudah berlangsung kronik, ya udah lama tahunan biasanya. Nah, hatinya tuh awalnya pas awal radang mungkin sedikit membengkak. Namanya juga kalau itis kan radang itu kan gejalanya bengkak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sel-sel hatinya banyak rusak, terjadi fibrosis, sklerosis ya. Jadinya dia malah mengkeret. Nah, ketika dia mengkeret, nah tadi saya sudah bilang, dalam liver itu banyak aliran pembuluh darah karena kan tugasnya liver menyaring yang masuk dari usus gitu ya. Nah, ketika pembuluh darah itu terjepit, rembes lah itu ya. Ya ibaratnya ya kayak mobil ngantri masuk ke jalanan sempit, dia berusaha cari jalan alternatif. Jadinya cairan atau air yang traffic yang mau ke liver itu dia ngerembesnya kemana, ke dalam rongga peritoneum, makanya dia terjadi asites tersebut. Itu teori nomor satu. Teori nomor dua adalah sorry ya, ini ada suara anak. Teori nomor dua adalah liver itu fungsinya menghasilkan protein, albumin. Jadi protein utama dalam tubuh kita, albumin itu yang menghasilkan tuh liver. Makanya kalau misalnya orang udah gangguan fungsi hatinya jelek banget, udah berat, sirosis atau mungkin kanker hati gitu ya, itu albuminnya rendah. Nah, albumin itu tugas utamanya adalah menjaga tekanan protein dalam pembuluh darah. Jadi kalau ya masih ingat fisika sedikit gitu ya kan, tekanan itu ada tekanan hidrostatik, tekanan osmotik, sama tekanan onkotik. Nah, kalau tekanan onkotik itu dipengaruhi kadar protein dalam darah. Kalau protein dalam darahnya rendah, itu dia ngerembes airnya keluar. Nah, itu juga makanya kalau pada sirosis terjadi asites itu selain karena trafficnya tadi ya, hipertensi portal kita bilangnya ya, jadi karena tekanan di pembuluh darah livernya tinggi, dia ngerembes cari jalan alternatif cairannya karena nggak bisa lewat. Nomor dua, karena tekanan onkotiknya rendah, jadi proteinnya rendah gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya ya. Belum tentu hatinya bengkak ya. Kalau sirosis tuh malah hatinya mengkerut. Kalau di USG tuh hatinya jadi kecil. Mamaku meninggal karena liver karena telat penanganan. Ya, ini dia. Makanya sebenarnya aduh ya, ini salah satu tujuan saya kasih edukasi kayak gini karena setelah saya jadi internis ya, jadi dari mulai pendidikan sampai jadi spesialis itu baru tahu juga sih ya, pada kehidupan nyatanya itu banyak yang sakit ginjal kronik, banyak yang sakit penyakit hati kronik itu ketahuannya udah terlambat gitu. Ya itu karena jahatnya dia di stadium awal nggak ada gejala. Nah, makanya ini pentingnya medical check up di situ, apalagi kalau mereka yang punya faktor resiko tadi yang saya bilang ya, termasuk yang punya sakit ginjal itu kan, kalau punya darah tinggi, diabetes, itu cek ginjalnya ya, jangan nunggu sampai bergejala, karena rata-rata begitu dia bergejala, kalau sesuatu yang kronik jadi bergejala itu berarti udah berat banget gitu. Dan seringkali memang kalau udah gagal hati, sirosis itu ya bisa menimbulkan kematian pada ujungnya ya. Halo aku nakes, halo juga, sehat-sehat. Pengguna ARV apa wajib untuk cek hati, dok? Ya, ya, karena apa namanya, ARV ini antiretroviral ya, biasanya ya pasien-pasien dengan infeksi HIV ya, itu beberapa obat-obatnya memang kan metabolismenya di hati juga ya, jadi nggak ada salahnya ya untuk cek hati berkala ya, fungsi hati berkala. Dok, apa sirosis hati itu penyakit turunan? Oh, tentu tidak ya. Jadi sirosis penyebab utamanya itu nomor satu, infeksi virus hepatitis. Hepatitisnya itu hepatitis B sama C biasanya yang menyebabkan sirosis sebagai komplikasi jangka panjang ya. Jadi jangan mikir, oh saya hepatitis B, saya udah pasti sirosis nih. Enggak ya. Jadi hepatitis B atau hepatitis C itu butuh waktu tahunan untuk sampai menyebabkan sirosis. Makanya kan sekarang entah masuk pekerjaan atau misalnya screening pranikah, atau misalnya apalagi tuh yang medical check up kan biasa rata-rata ibu hamil. Nah itu kan biasanya di screening hepatitis B, karena biasanya nanti ya entah kenanya pas muda, nanti baru ngalamin sirosisnya atau gimana, kalau nggak diobatin yang benar itu pas udah 10-15 tahun kemudian, lama
gitu ya. Jadi itu biasanya penyebabnya satu karena infeksi hepatitis, nomor dua paling sering karena ini fatty liver ya. Hati-hati kalau fatty liver tuh perlemakan hati. Saya bukannya nakut-nakutin bahwa orang yang ada fatty liver tuh pasti cirrhosis, enggak. Saya sendiri nih ya, karena ya perut saya sempat gemuk dulu, sempat saya di USG itu sempat ada fatty liver ringan gitu. Nah fatty liver ini dia akan menyebabkan peradangan hati secara kronik. Memang tidak segencar hepatitis, tapi kalau misalnya fatty livernya makin tidak terkontrol ya, misalnya yang punya diabetes, kolesterolnya tinggi terus ya, diabetesnya tidak terkontrol ya, makin gemuk. Nah itu kan berarti kadar lemak yang menumpuk di livernya makin banyak tuh. Nah itu peradangannya makin berat. Nah jadinya nanti bisa menyebabkan sirosis juga. Nah itu yang mesti diwanti-wanti. Makanya kan ada beberapa pasien tuh, dok saya tuh nggak punya hepatitis dok ya, hepatitis B dicek negatif, hepatitis C dicek negatif, kok saya bisa kena sirosis. Paling sering penyebabnya itu non alcoholic fatty liver disease. Jadi kalau kita bicara perlemakan hati, penyebab utamanya dua, entah karena alkohol, ini biasanya pada orang barat gitu ya, atau ya beberapa apa namanya bagian Indonesia kan masih ada yang sering minum-minum gitu ya, ya itu juga hati-hati ya. Atau yang non alkoholik. Nah non alkoholik ini biasanya dari situ, dari penyakit metabolik ya, sindrom metabolik, diabetes ya. Jadi bukan karena turunan ya, sirosis ya. Kalau hepatitis B gimana dok? Ya itu, jadi hepatitis B, nah ini menariknya ya. Saya sebenarnya sudah pernah bikin video tentang hepatitis B di YouTube RS Cepat Waras. Cukup banyak juga yang nonton dan bertanya karena hepatitis B ini kan jadi pemeriksaan medical check up tuh ya. HBsAg biasanya diceknya, atau pada saat ibu hamil mau melahirkan tuh biasanya dicek HBsAg-nya. Jadi hepatitis B ini perjalanannya unik ya, bisa macam-macam dia jalurnya. Jadi orang terinfeksi hepatitis B ini ya, hepatitis B itu nginfeksinya lewat cairan tubuh, entah lewat hubungan seksual atau tadi ya ada dapat transfusi darah yang terkontaminasi, atau misalnya pengguna jarum suntik yang bersamaan dengan orang yang ada hepatitis B-nya. Nah itu ketika terinfeksi ya, dia jalurnya bisa dua, entah dia menjadi akut dalam arti kata langsung menimbulkan gangguan pada liver ya, SGT-nya meningkat tinggi ya, badannya jadi kuning, mual muntah, sampai dirawat tuh biasanya kalau hepatitis B akut ya. Tapi kalau mengalami yang akut, tanda kutip nih, sebenarnya agak hoki, agak beruntung, karena 70% dari pasien hepatitis B akut HBsAg-nya tuh yang hasil lab yang suka jadi momok kalau misalnya periksa medical check up atau lamar kerja ya, itu bisa jadi negatif lagi. Ya, jadi kalau hepatitis B itu kan momoknya kalau dia jadi kronik susah tuh untuk hilang HBsAg-nya. Jadi seolah-olah kayak dibawa terus seumur hidup tuh hepatitis B-nya. Tapi kalau misalnya dia mau hilang, ya itu justru malah hoki kalau yang dia ngalamin fase akut. Memang nggak enak sih fase akutnya ya, menderita tuh ya, demamnya, mual muntah segala macam, kuning, mungkin istirahatnya bisa sampai 2 sampai 3 bulan karena terganggu liver. Tapi setelah itu sebagian besar justru hepatitis B-nya sembuh. Karena ibaratnya sistem imun kita nih perang habis-habisan sama si virusnya, sehingga beneran hilang dia. Nah yang jadi repot kalau dia nggak jadi akut, dia bergerak jadi kronik. Nah kronik ini juga nanti dibagi dua lagi. Satu fase di mana sistem imun kita sama si virus ini tos-tosan, dalam arti kata lu diem gue diem ya, lu nggak bikin masalah, gue juga nggak akan nyerang lo gitu. Jadi nggak ada gejala, tapi setiap kali dicek hepatitis B-nya masih ada reaktif gitu. Keluhan nggak ada. Fungsi liver dicek normal aja. USG diperiksa ada bengkak nggak livernya, nggak ada. Jadi ini fase tenang gitu, imun tolerance namanya ya. Nah tapi suatu saat ya, saya nggak tahu berapa tahun gitu ya, ada yang cepat, ada yang 10 tahun atau 15 tahun kemudian tiba-tiba si virusnya ini ya, dia bergerak, dia mulai bangun ya, sehingga ketika bangun tentu sistem imun kita juga bangun kan. Nah ketika sama-sama bangun terjadilah perang. Nah perang tersebut yang mulai pelan-pelan bikin peradangan hati ringan. Cuman peradangan ini nggak segencar kalau yang radang akut. Kalau radang akut tuh kan langsung demam tinggi, panas tinggi, terus mual muntah, kuning. Nah kalau yang peradangan kronik dia pelan-pelan tuh. Mungkin kalau dicek SGT-nya naik dikit ya, 90, 100 lebih dikit. Kalau yang akut itu bisa sampai ribuan atau ratusan gitu ya. Nah, jadi kalau peradangan kroniknya berlangsung terus, nanti pelan-pelan lama-lama dia jadi sirosis tuh. Nah, itu yang rada bahaya ya. Terus bahaya yang kedua gimana ya? Ada yang bukan teori sih ya, memang perjalanannya ya. Jadi kalau hepatitis B kronik ya, atau hepatitis C kronik itu entah dia jadi sirosis atau dia langsung jadi kanker hati. Nah, bahayanya virus hepatitis B atau hepatitis C itu sebenarnya dua itu sih yang kita takutkan ya. Jangan sampai dia jadi sirosis, atau jangan sampai dia jadi kanker hati. Makanya karena sifatnya ya, pengobatannya andai kata diputuskan untuk diobati itu sifatnya biasanya seumur hidup, karena memang HBsAg-nya nggak bisa hilang, kita mesti lihat-lihat waktu yang tepat untuk ngobatin hepatitis B. Kalau selama terjadi fase damai ya, virusnya anteng ya,
imun kita juga anteng, nggak ada kerusakan hati, ya udah kita observasi aja tiap 3 bulan 6 bulan cek fungsi hati USG gitu ya. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda, wah ini kayaknya udah mulai-mulai terjadi peradangan hatinya jalan nih ya, terus dicek kadar DNA virus hepatitis B-nya juga mulai meningkat, HbAg-nya misalnya positif, itu nanti kita kasih terapi ya. Mungkin ada yang bertanya, dok kalau begitu pas hepatitis B-nya positif dari awal, kenapa nggak langsung disikat aja pakai terapi antivirus? Nah, yang jadi masalah ya terapi antivirus hepatitis B saat ini tuh tidak sangat sulit ya untuk benar-benar bikin dia jadi negatif HBsAg-nya ya, sangat sulit, dan pilihan terapinya cuma dua, kalau nggak analog nukleosida ya obat antivirus minum, kalau nggak dikasih interferon. Interferon tuh yang obat suntik. Nah cuman yang obat suntik ini banyak risiko efek samping segala macam, belum tentu orang kuat. Nah jadi rata-rata pakai yang pil antivirus. Pil antivirus ini ada resiko ya, yang namanya ini ya, antivirus atau antibiotik kalau diminum kelamaan atau apa itu kan selalu ada resiko kumannya kebal gitu loh. Dan sementara kita tahu nih belum ada terapi yang benar-benar tokcer gitu, misalnya dikasih 2 bulan 3 bulan virus hilang, nggak ada. Jadi kalau kita udah putuskan untuk kasih, dia kemungkinan akan minum seumur hidup ya. Jadi kita tunggulah saat yang benar-benar tepat untuk kita kasih. Kenapa? Supaya meminimalkan resiko resistensi obat tadi ya, karena jangan sampai senjata kita habis gitu ya, terus ya virusnya nanti jalan, sehingga nanti di usia tua dia jadi kenapa-napa, itu yang jadi masalah gitu ya. Makanya paling bener sih kalau soal hepatitis B, hindari aktivitas-aktivitas yang tidak baik tadi ya, perilaku seks bebas, pemakaian narkoba suntik gitu ya. Terus juga ya kalau misalnya amit-amit butuh transfusi darah, yakinkan itu memang sudah di cross check darahnya ya, diperiksa, di screening ulang. Makanya kan kadang beberapa rumah sakit menawarkan mau di screening ulang nggak, pakai screening rumah sakit kita memang sih jadi lebih mahal biayanya, tapi lebih yakin lagi ya, silakan kalau misalnya memang mampu ya. Sama vaksin, nah ini ya, hepatitis B ini udah ada vaksinnya. Sayang banget kalau misalnya anda itu pada saat kecil tidak divaksin. Nah kalau misalnya ada yang ragu, dok saya ini udah divaksin apa enggak ya pas masih kecil ya, cek aja tuh titer antibodinya ya, anti HBsAg namanya. Kalau negatif vaksin, buru-buru deh, buru-buru ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita apes kan gitu ya. Oke lanjut dulu ya, ini hepatitis B panjang memang ya. Sebagian yang tadi saya jelaskan sebenarnya udah ada di apa namanya YouTube ya. Ada maksimal usia untuk jadi donor hati nggak, dok? Nah kalau soal donor hati ini jujur aja saya nggak terlalu kompeten untuk menjawab ya, ini sudah sangat subspesialistik sekali. Tapi setahu saya untuk donor kayaknya tetap ada deh batasan usia ya. Karena kan kita pengen jadi ke gini, kalau mau donor organ apapun itu ya, ginjal, hati ya, nomor satu prioritasnya ini bukan pasiennya. Prioritasnya adalah donornya. Jangan sampai si donor kalau menyumbangkan organ udah dia berniat baik, jangan sampai dia jadi sakit gitu loh. Jadi setahu saya kayaknya ada batasan usia, tapi batasan usianya berapa saya juga kurang tahu ya. Nah, jadi intinya utamanya kalau donor itu organ, utamanya donornya. Jangan sampai dia sudah berbaik hati ya untuk membantu menyembuhkan pasien nih, dia mendonorkan organnya, jangan sampai dia kenapa-napa. Termasuk yang ginjal ya, karena ya otomatis si donor ginjal cuma tinggal satu kan. Nah kalau si ginjal satu itu kenapa-napa langsung gagal ginjal dia. Lanjut dulu. Saya kena Hep B tapi nggak ada keluhan, taunya pas medical check up solusinya. Nah itu tadi ya, periksa dulu deh ya fungsi hati Anda ya. Jadi biasanya itu nanti kalau misalnya udah ketahuan HbsAg-nya positif, diperiksa tuh SGT, SGPT, USG abdomen, dilihat struktur livernya, kalau perlu fibroscan untuk menilai derajat kekerasan hati, udah ada tanda-tanda sirosis apa enggak. Kemudian periksa jumlah DNA virusnya, periksa hepatitis B envelope antigen. Nah nanti dari data-data tersebut dokter memutuskan udah perlu diterapi atau kita cukup observasi dan berdoa semoga virusnya tidur-tidur aja gitu ya. Penyebab kronik lever atau empedu apa, dok? Kalau empedu jarang sesuatu yang kronik ya, biasanya akut sih ya, karena radang empedu atau batu empedu gitu ya. Kalau penyebab kronik lever tadi ya, entah fatty liver yang sering penyebabnya sindrom metabolik, salah satunya diabetes, atau infeksi virus kronik ya, hepatitis B, hepatitis C gitu ya. Dok, penanganan kalau kena Hep B apa ya? Soalnya kata dokter belum dikasih obat, kas virusnya benar-benar. Iya, ya itu tadi yang saya jelasin ya. Mungkin nanti tonton aja tayangan ulang ini di YouTube ya. Tadi saya udah jelasin panjang lebar ya alasannya. Intinya apa namanya? Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda kerusakan ya kita observasi aja ya. Dok, tetangga saya perempuan ada yang ODA terus kok rambutnya. Oh, ini bahas HIV ya. Dari tadi udah beberapa ada yang bahas soal HIV. Nanti deh saya adain topik tentang HIV ya. Itu agak-agak ngejelimet sedikit, harus topik khusus ya. Jangan dicampur baur gini. Ibu saya dulu didiagnosis sirosis ya. Lalu pindah ke RS yang ada dokter spesialis hati. Dicek tidak sirosis. Waduh.
tapi ada bengkak di perut. Nah, ini kok bisa beda diagnosis begini ya. Jadi sirosis itu kita menilainya satu dari gejala ya, tapi kalau bergejala tuh biasanya sirosisnya udah tahap sedang sampai berat. Kalau sirosis ringan rata-rata masih nggak ada bergejala. Nomor dua dari lab fungsi hati tuh biasanya dicek albumin ya, protein tadi ya kan, kalau sirosis albuminnya rendah, terus dicek USG udah ada pengecilan ukuran liver apa enggak ya, ada ASI tes enggak, penumpukan cairan di rongga dalam perut apa enggak, seperti itu sih. Nah tapi ada bengkak di perut, nah ini bengkaknya kenapa nih ya, kalau sirosis malah justru livernya mengecil bukan bengkak. Ini nanya ginjal. Oke, nanti dulu kalau udah masih sempat nanti saya bahas ya. Bentar ya. Bapak ini jawab pertanyaan dulu ya. Apakah vaksin hepatitis yang diberikan pada bayi baru lahir bisa diberikan pada orang dewasa? Oh bisa dong, bisa ya. Jadi kalau misalnya yang belum pernah divaksin hepatitis pada saat bayi atau tidak tahu riwayat vaksinasinya, periksa antibodinya. Seperti yang saya bilang tadi ya, periksa anti HBsAg. Kalau memang negatif ya, kemungkinan belum vaksin atau sudah pernah vaksin tapi kekebalannya udah hilang. Vaksin ulang aja ya, vaksin ulang aja. Dosis dewasa tapi ya. Nanti ke dokter spesialis penyakit dalam boleh. BSAG kakak saya positif dok, tapi sama dokter nggak dikasih obat, katanya belum menyerang, gimana? Iya itu ya, yang tadi saya udah jelasin. Kalau misalnya memang belum ada tanda-tanda virusnya bangun, belum ada aktivasi imun yang membahayakan hati. Jadi yang bikin liver rusak itu adalah peperangan sebenarnya, peperangan antara sistem imun kita terhadap virus yang bangun. Jadi kalau misalnya dua-duanya anteng masih salam damai gitu ya, ya udah kita observasi aja. Kenapa kalau kita udah mulai kasih antivirus itu malah ada resiko membangunkan virusnya satu. Nomor dua, antivirus itu kan kalau udah dikasih minumnya terus-terusan. Nah makin lama durasi pemberian antivirus makin tinggi resiko resistensi obat. Sementara jumlah antivirus pilihannya itu terbatas. Jadi kita harus kasih di saat yang tepat, di saat memang betul-betul dikasih dan sudah mulai ada tanda bangkit si virus sama imun kita. Jadi kalau masih antang-antang aja memang observasi aja, berdoa. Semoga antang terus gitu. Dok, kalau batu empedu, lumayan nih ada pertanyaan batu empedu dari tadi udah saya tunggu-tunggu. Dok, kalau batu empedu disebabkan apa ya dok, dan untuk menghilangkan batunya gimana? Jadi batu empedu paling sering penyebabnya dua macam, entah batu kolesterol atau satu lagi batu pigmen. Nah batu pigmen ini biasanya pigmen empedu ya, bilirubin, tapi pigmen bilirubinnya bukan karena gangguan liver ya, tapi karena bilirubin akibat pemecahan sel darah yang berlebihan. Biasanya nih seringnya nih ya penyakit talasemi yang anemia hemolitik, jadi yang kurang darah ya, sehingga terbentuk batu empedu. Tapi itu kan pada pasien kelainan darah, agak jarang. Kalau yang orang dewasa batu-batu empedu itu rata-rata kolesterol. Sampai ada istilah 4F ya. 4F ini adalah faktor resiko ya untuk orang kena batu empedu. Tidak selalu seperti ini sih, tapi ini klasik ya. F pertama tuh female, lebih sering kena perempuan ya. Ini bukan judgmental atau ini ya, tapi memang lebih sering kena perempuan. Nomor 2 yang F berikutnya adalah 40. Seringnya entah kenapa di umur 40-an tahun. Yang F yang ketiga itu fat ya, jadi yang gemuk ya, orang jadi sering kena perempuan umur 40-an tahun, apalagi kalau gemuk dan masih subur, fertil ya, masih fertil, jadi dia masih menstruasi, masih usia subur. Nah itu sampai ada mnemonik 4F gitu ya untuk klasik. Jadi kalau misalnya ketemu yang ciri-ciri kayak begitu, pasiennya terus ngeluh nyeri perut kanan atas, wah kemungkinan besar batu empedu tuh ya di USG. Cara menghilangkan batu nanti dilihat. Kalau misalnya batu tidak bergejala, tidak pernah ada riwayat infeksi, apalagi ukurannya masih kecil-kecil tuh biasanya kita anggap di bawah setengah senti ya, 5 mili. Nah itu nanti dilihatnya dari USG. Kalau misalnya masih di bawah 5 mili, kita mengharapkan dia masih bisa lumer lah, anggap aja ya. Atau dia keluar, karena saluran empedu itu ya yang menuju ke usus 12 jari kurang lebih diameternya segitu. Kalau batunya besar, di atas 1 senti, apalagi 2 senti, biasanya agak susah, karena inti batunya udah terlalu keras ya. Tapi ya ini nanyanya hilang ya. Kalau mau benar-benar hilang sih kalau mau cepat operasi ya. Cuman biasanya indikasi operasi itu kalau sudah pernah ada infeksi empedu atau nyerinya sangat mengganggu sekali gitu ya, atau berulang ya, dan operasi nanti akan diangkat sekalian sama kantong-kantongnya. Tapi kalau misalnya kecil ya, nggak pernah ada keluhan, ketahuan nggak sengaja dari USG misalnya gitu ya, biasanya kita kasih yang namanya bile acid, golongan ursodeoxycholic acid biasanya. Nah itu diminum 3-6 bulan ya, terus nanti dievaluasi USG-nya ya. Kalau bisa mengecil lanjutkan ya, tapi kalau nggak mengecil ya kasih pilihan ya, mau tetap lanjutin obatnya aja meskipun tanda kutip nih manfaatnya udah nggak jelas ya karena udah selama itu tapi nggak ngecil, atau mau langsung angkat operasi kalau istilahnya mau masalahnya langsung beres gitu ya.
Dok, papa saya divonis dokter ada tumor liver, alternatifnya apa selain operasi? Nah, jadi saya klarifikasi dulu ya, yang berhak mengeluarkan vonis cuma hakim. Dokter itu memberikan diagnosa. Ya, jadi aduh kita kayak hakim, serem amat. Jadi tumor liver ya. Nah, tumor livernya apa dulu nih? Ya, tumor itu adalah benjolan yang tidak normal di tubuh ya, dimanapun. Kayak tai lalat yang terlalu besar itu kita bilang tumor ya, benjolan gitu ya. Jadi belum tentu semua tumor itu berbahaya. Kalau misalnya memang ini tumornya maksudnya hepatoma ngarah ke kanker liver, nanti harus dilihat dulu dia stadiumnya gimana. Ya, stadiumnya itu ditentukan dari ukuran. Terus nomor dua dia udah ada menjepit si pembuluh darah besar di liver apa enggak ya, keterlibatan vena porta apa enggak, sama dia udah nyebar apa enggak gitu loh. Ya itu yang menentukan. Nah, terapinya beda-beda tuh untuk masing-masing stadium. Kalau misalnya masih stadium satu angkat ya. Intinya semua tumor atau kanker ganas di perut ya, liver, empedu atau saluran cerna, usus lah apa segala macam, kalau masih memungkinkan diangkat, angkat. Nomor satu paling bagus yang untuk harapan hidup segala macam itu operasi ya, buang tumornya gitu ya. Kalau misalnya takut masih ada sisa-sisa sekitar atau gimana, bisa ditambah radiasi. Sorry ya, maaf ya. Saya tadi hujan jadi saya nggak bisa live di jalan. Sama apa tadi? Jadi kepotong. Ya kalau masih ada sisa-sisa ya boleh radiasi atau kemoterapi gitu ya. Intinya itu kalau misalnya tumor di saluran cerna ya. Jadi kalau masih dinyatakan operable, masih bisa dioperasi, cepet deh, buru-buru ya, biar benar-benar bagus ya. Dok, jadwalkan bahas diabetes. Saya udah pernah bahas ya. Silakan tonton tayangan ulang tanya jawabnya ya. Tapi nanti kalau misalnya banyak permintaan, tulis aja di komen-komen gitu ya. Nanti saya bikin live lagi. Saya akan muter-muterin deh intinya ya penyakit kronik ya, karena ini yang masih menjadi momok ya untuk pasien-pasien yang kebanyakan berobat ya, diabetes, darah tinggi, ginjal ya, ini liver. Jadi saya akan putar-putar aja tuh topiknya gitu ya. Kakak saya didiagnosa kena HCC dok, cuman bertahan dulu. Nah, aduh, turut berduka cita ya. Ini HCC itu hepatoselular karsinoma ya, jadi ya itu tadi kanker hati. Ya kalau misalnya memang terdiagnosanya agak ya maaf ya agak terlambat gitu, apalagi stadiumnya sudah besar, ya memang harapan hidupnya nggak terlalu bagus. Makanya itu check up ya, apalagi yang punya faktor risiko, misalnya punya hepatitis B tadi, hepatitis C gitu ya, atau punya penyakit liver yang lain ya. Lanjut dulu ya. Dok, spill harga vaksinnya. Aduh, tergantung mereknya sih ya. Tapi nggak mahal kok vaksin hepatitis B tuh. Kayaknya nggak nyampe 200 ribu deh. Nggak mahal kok, nggak mahal. Perut keras itu periksa SGOT-nya normal dok. Kira-kira harus periksa apa ya dok? Wah ini agak susah juga ya kalau saya tidak melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi kalau perut keras itu nanti dilihat dulu. Ini keras nih karena devans, dalam arti kata ototnya yang tegang karena menahan nyeri akibat kelainan di bawah otot perut tersebut, atau memang ada benjolan tumor gitu. Ya ini agak susah gitu ya. Tapi kalau SGOT-nya normal ya mudah-mudahan sih bukan karena masalah liver ya. Dan lihat dulu lokasi kerasnya di mana. Kalau liver itu dia di kanan atas nih, perut kanan atas ya. Ini pertanyaan saya kenapa di skip dok? Wah, yang mana? Pertanyaannya seputar liver nggak? Saya dahulukan pertanyaan soal liver dulu ya. Bedanya HCV sama HBsAg apa dok? Jadi HCV singkatan dari hepatitis C virus ya. Kalau HBsAg hepatitis B surface antigen. Jadi ini untuk mendeteksi ada terinfeksi hepatitis C atau hepatitis B gitu ya. Yang nanya selain liver sabar ya gitu ya. Nah ini saya lanjutin bahas pertanyaan untuk liver dulu 5 menit lagi, baru habis itu saya screening yang pertanyaan non liver ya. Terima kasih dok jawabannya. Untuk link di YouTube apa dok biar bisa lihat rekamannya lagi. Biasanya saya akan upload ini, jadi save dulu ya rekaman TikTok live-nya. Nanti saya akan posting di YouTube sekitar mungkin ya dalam seminggu inilah pokoknya ya. Lanjut dulu ya. Justru kata dokternya nggak bisa operasi karena faktor umur. Ya, waduh ya kalau misalnya kayak gini ya jadinya ya pakai jalur yang lain biasanya ya. Coba aja dibicarakan sama subspesialisnya ya. Dok pernah baca di IG katanya dari hepatitis bisa menular dari jepit kuku. Hmm, saya nggak tahu nih sumbernya dari mana, tapi saya nggak pernah dengar sih, dan saya nggak pernah baca ya dari jepit kuku gitu ya. Kecuali misalnya apa nih, dia jepit kuku luka ya ke orang yang ada hepatitis B-nya, terus darahnya masih nempel-nempel di situ, terus dia jepit kuku orang lain, terus luka lagi gitu, sehingga darahnya kontak sama darah, mungkin kayak gitu bisa kali ya. Cuman itu agak ini sih jarang ya. Oke, saya coba scroll lagi ke atas karena udah sampai bawah tadi. Coba saya cari pertanyaan yang non liver ya.
Kalau yang mau auto koleksi figur saya, silakan follow akun TikTok Dokter Kolektor. Itu akun saya juga. Jadi khusus untuk hobi saya di sana ya. Kalau yang nanya figur. Mana lagi nih? Dok, kalau bangun tidur tapi kepala bagian belakang terasa ngilu itu karena apa ya? Macam-macam sih ya. Kalau kepala belakang sini sakit itu biasanya karena spasme ya, entah spasme otot-otot leher atau spasme ini otot bagian bawah kepala sini gitu ya. Biasanya ya karena masalah posisi ya, tegang gitu ya. Mesti diperiksa dulu sih ya. Saraf kejepit di daerah leher juga bisa tuh menyebabkan. Apalagi kalau tidur itu kan posisinya kaku, statis gitu ya, diem terus panjang malam ya. Sering tuh menyebabkan kakuan ya. Lanjut dulu. Dok, tetangga saya perempuan ada yang oda, terus kok rambutnya tambah lama tambah gundul ya. Hmm, wah ini susah ya, banyak pertanyaan yang mesti diajukan nih gitu ya. Kalau gejala HIV sih belum tentu apa kerontokan rambut ya, belum tentu loh ya. Obat ada nggak ya? Saya agak-agak lupa, kayaknya ada obat sih, obat HIV yang bisa bikin kayak gitu. Atau dia ODA plus ada kanker sehingga menjalani kemoterapi. Pasien-pasien dengan HIV AIDS itu sangat risiko tinggi untuk terkena kanker ya, terutama limfoma. Nah, kalau misalnya dia amit-amit HIV terus ada limfoma, dia kemoterapi, wah bisa rontok rambut tuh ya. Dok mau tanya kalau ibu hamil baru 7 bulan tapi sudah pecah ketuban apa ya dok penyebab? Wah ini mestinya ke dokter kebidanan. Tapi ya yang saya tahu dulu, yang saya tahu aja lah ya ilmu saya waktu dokter umum dulu, waktu stase kebidanan paling sering ya kontraksi prematur ya, kontraksi prematur atau infeksi biasanya. Jadi ada infeksi yang entah infeksi dari saluran kemih masuk ke vagina terus masuk ke rahim ya sehingga menyebabkan infeksi di rahim sehingga ketubannya pecah ya atau trauma benturan ya. Biasanya sih karena itu. Mana lagi nih yang tadi? Dok, boleh tanya di luar judul lagi bingung kira-kira kolaborasi untuk SKA apa ya? Ini SKA apa nih? Sindrom koroner akut atau apa nih maksudnya? Mungkin boleh diperjelas lagi nih siapa yang nanya? Sinta. Dok, kalau obat jantung untuk sindrom nefrotik berapa miligram ya, Dok? Wah, jadi obat sindrom nefrotik ini autoimun ke ginjal ya, terjadi kebocoran protein. Jadi biasanya nanti akan diresepkan obat dari golongan ACE inhibitor ya atau angiotensin receptor blocker. Nah, obat ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker ini sering dipakai juga untuk pasien-pasien yang punya masalah jantung atau hipertensi ya. Makanya kan sekarang obat jantung atau hipertensi itu dibilang punya efek proteksi ke ginjal karena itu mencegah kebocoran protein. Itu salah satu contoh obatnya. Contoh obat lain yang sering dipakai untuk sakit jantung untuk sindrom nefrotik diuretik yang bikin pipis-pipis ya karena pasien sindrom nefrotik itu bengkak gejalanya kan ya jadi berapa miligramnya ya tergantung obatnya yang mana gitu ya. Nah ini mesti tanya ke dokternya ya. Nah kalau obat ini pertanyaan lanjutannya ya, obat statin yang bagus untuk kolesterol tinggi berapa miligram ya dok? Nah ini sebenarnya kolesterol saya mau bikin satu sesi khusus deh ya gitu ya karena kan pasti banyak yang bertanya-tanya, cuman saya jawab aja dulu ya. Jadi kolesterol kalau statin itu dia bagus untuk nurin LDL. Jadi kalau periksa kolesterol itu kan ada kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid. Kalau statin dia bagusnya untuk LDL tinggi, HDL rendah gitu ya. Jadi dia membantu meningkatkan HDL yang kolesterol baik dan dia menurunkan LDL yang kolesterol jelek. Trigliserid kan juga kolesterol jelek. Dia bisa juga sih turun sedikit sama statin, cuman tidak sebagus kalau misalnya dikasih gemfibrozil atau fenofibrat gitu ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Nah, statin yang bagus cari yang high intensity. Jadi statin itu ada kelas-kelasnya ya. Ada yang menurunkan kolesterolnya cuma bisa 20-30%, ada yang bisa 30-50%, ada yang bisa sampai lebih dari 50%. Nah, kalau yang lebih dari 50% ya atau bisa sampai 50% menurunkan kadar kolesterol dari nilai awal itu yang high intensity statin. Cari aja rosuvastatin atau atorvastatin ya. Berapa miligramnya selalu mulai dari dosis kecil dulu. Ada yang dosis 10, ada yang dosis 20 ya. Jangan langsung dosis gede ya. Nanti bisa resiko ini, pegel-pegel, sakit kepala ya atau yang kalau amit-amit kena yang berat rhabdomyolysis ya. Lanjut dulu. Tensi 180, usia 50 tidak turun-turun dok. Kalau tidak turun-turun itu entah dosis obatnya kurang atau perlu dikombinasi ya. Jangan ragu untuk mengkombinasikan obat antihipertensi karena semua aman buat ginjal. Yang tidak aman tuh kalau tensi Anda 180 terus menerus nanti kapiler ginjalnya pecah, nanti malah jadi penyakit ginjal kronik ya. Kombinasiin obat ya. Saya baru hari ini kayaknya tadi ada salah satu pasien saya yang hipertensi resisten ya. Kenapa dibilang resisten tuh karena sampai lebih dari 3 obat baru turun.
Jadi dia sekarang kombinasi 4 obat, baru tensinya bisa bagus di 120 ya. Kombinasi, nggak ada masalah. Kenapa ya dok, saya sudah komplikasi diabetes, hipertensi, jantung, ibunya kolesterol jadinya saya susah. Ini maksudnya gimana ya? Kenapa ya dok, saya sudah komplikasi diabetes, hipertensi, jantung, lambung kali ya, kolesterol jadinya saya susah. Ya, ini yang dibilang lanjutan dari sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu adalah kumpulan penyakit-penyakit yang mempengaruhi metabolisme ya, dan nanti memang komplikasinya buntut-buntutnya nanti akan ke kardiovaskuler, yaitu jantung buntut-buntutnya ya. Dan sindrom metabolik itu meliputi kolesterol, diabetes sama hipertensi ya. Jadi Anda ini sindrom metabolik, nah dan sudah komplikasi ke jantung ya, diobati, dikontrol yang betul supaya jangan sampai kenapa-napa lagi gitu ya, supaya tetap ya meskipun pasti minum obat banyak ya, tapi yang penting sehat ya. Lanjut lagi, dok, bahas tentang psoriasis. Ini mungkin lebih ke ranahnya dokter kulit ya. Mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba untuk kolaborasi ya dengan spesialis-spesialis yang lain. Tapi ini karena memang saya sejak mulai edukasi ini lebih concern ke penyakit kronik ya, karena banyak sekali pasiennya. Mungkin nanti ya suatu waktu lah ya. Ini nanti ranahnya dokter kulit ya. Tandanya sakit hepatitis. Oh, ini kayaknya pertanyaan baru lagi ya. Tandanya sakit hepatitis, kalau awal-awal nggak ada gejala ya. Mungkin awal-awal cuma, kecuali dia hepatitis A ya. Kalau hepatitis A itu seringkali akut, jadi kuning, mual, muntah, demam. Tapi kalau hepatitis kronik, misalnya hepatitis B, hepatitis C, itu seringkali di awal-awal nggak ada gejala. Dia akan bergejala kalau sudah komplikasi yang berat, misalnya jadi sirosis atau jadi kanker hati ya. Saya punya batu empedu 0,6, berarti 6 mili ya, sudah 2 tahun. Awalnya asam lambung, pas USG ada batu empedu, sering jadi darah. Nah ini dia, makanya ya, makanya orang kalau misalnya sakit mah terus-terusan ya, sering kali kita bilang USG deh ya, kok aneh nih dikasih obat mah nggak ada perbaikan sama sekali, apalagi kalau udah berlangsung lama gitu ya. Sering memang kita temukan, oh ternyata dia ada radang empedu, ya ada kolesistitis kronis, karena ternyata ada batunya gitu. Nah kalau misalnya mengganggu sekali, angkat batunya ya. Kalau misalnya diobatin pakai bile acid ya, udah lebih dari 6 bulan nggak mengecil, itu udah rada susah sih dari penelitian untuk hilang sebenarnya ya. Jadi biasanya dikasih pilihan, kalau misalnya batunya tenang-tenang aja nggak menimbulkan gejala, ya udah observasi aja, atau kalau misalnya mengganggu apalagi sampai infeksi, angkat, operasi ya. Dok, bisa jelaskan terkait lipera apa nih? Lipera ini apa? Lepra, kusta atau apa? Atau liver? Ya dari tadi saya bahas liver ya. Nanti ditonton ulang aja ya. Tayangan TikTok live ini nanti saya ini apa namanya upload di YouTube. Dokter kebidanan ada dok? Maksudnya teman saya ada. Nanti sekali-sekali saya bikin live kolaborasi deh ya. Saya dikasih obat furosemid, methylprednisolone, mengencer darah, obat jantung, sama obat kolesterol dok. Ya, yaitu terapi sindrom nefrotik memang begitu. Ya, furosemid itu untuk ngurangin bengkaknya, ya, memperbanyak pipis. Methylprednisolone untuk ngurangin peradangan karena autoimun ke ginjalnya. Mengencer darah karena memang sindrom nefrotik semuanya bikin darah kental. Jadi harus dikasih memang ya, supaya jangan penyumbatan. Obat jantung ya tergantung ya, kalau misalnya sampai tensinya terganggu atau memang dibutuhkan gitu ya untuk tadi menopang fungsi ginjal, biasanya ya golongan ARB atau ACE inhibitor untuk supaya jangan bocor proteinnya, sama kolesterol ya, karena kolesterol tinggi kalau sindrom nefrotik. Memang udah bener kok itu, lanjutin aja ya, mudah-mudahan protein di urinnya cepat negatif ya. Maaf dok, tanya lagi, perut sebelah kanan atas ujung sering sakit kalau ditekan sampai depan sakit. Oh ya, ini sering juga tuh orang menyangka liver atau lambung, tapi sakitnya tajam, ya nyut gitu ya. Terus kalau ditekan tuh kayak aduh sakit gitu. Kalau tarik napas panjang tuh kadang sakit gitu. Nah itu seringkali sebenarnya spasme aja. Jadi ini antara tulang rusuk, kan ada otot ya. Jadi bisa spasme di otot interkosta antara tulang rusuk, atau di persambungan itu di antara batas tulang rawan rusuk sama tulang keras rusuk, kostokondritis gitu bilangnya ya. Itu obatnya istirahat. Ya, istirahat, mau dikompres dingin boleh gitu ya, sama minum obat anti radang. Seiring dengan waktu hilang sendiri ya, tenang aja. Ini sering kok, saya juga pernah tuh kostokondritis, sakit-sakit. Pas USG kata dokter ginjalnya oke, jaringannya masih bagus, cuma ada kebocoran. Ya, sindrom nefrotik gejala awalnya kebocoran memang, tapi kalau misalnya kebocorannya berlangsung bertahun-tahun bisa bikin penyakit ginjal kronik, makanya harus segera dikontrol ya.
Sudah pernah cek USG, SGPT, SGT kreatin hasilnya normal dok. Kira-kira harus cek apa lagi dok biar tahu sakit. Kita check up ini bukan sengaja nyari-nyari sakit sih sebenarnya gitu ya. Untuk tahu kondisi organ sama kalau misalnya kita merasa gaya hidup kita kurang baik atau kita punya faktor risiko misalnya punya keturunan diabetes atau keturunan penyakit-penyakit tertentu itu kita untuk mendeteksi secara dini. Bukan sengaja nyari tahu kita ada sakit apa enggak. Ya enggak gitu juga ya. Nanti kesannya semua orang kalau medical check up jadi ketakutan pas baca hasil. Kalau kalau normal ya kalau standar sih ya biasa sih fungsi ginjal, fungsi hati, gula ya, gula darah, kolesterol gitu ya. Setahun sekali ya, apalagi kalau Anda usia sudah di atas 35 ya. Dok, ibu saya pasien CKD. CKD ini adalah chronic kidney disease ya, penyakit ginjal kronik, tidak pernah makan asin tapi tensi tinggi. Kenapa ya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Saya sebenarnya sudah sempat jawab di live TikTok soal ginjal ya. Udah ada deh kalau nggak salah saya oh bentar lagi saya mau upload di YouTube konseling yang tentang ginjal baru kemarin tuh ya. Jadi salah satu fungsi ginjal itu adalah mengatur regulasi tekanan darah ya. Jadi ginjal tuh pembuluh darahnya tuh keren banget tuh. Dia banyak reseptor ya. Jadi ketika tekanan yang masuk ke ginjal itu tinggi, dia langsung ngasih sinyal, "Wih, tekanan tinggi nih, tolong dong diturunin." Ya, terus dia melalui jalur hormonalnya itu langsung tekanan darah turun. Nah, tapi kalau udah terjadi penyakit ginjal kronik, regulasinya tuh ngaco. Makanya jadinya ada istilahnya hipertensi sekunder. Sebelumnya nggak punya darah tinggi, gara-gara dia kena penyakit ginjal kronik, dia jadi muncul darah tinggi. Ya, meskipun seringkali yang terjadi itu sebaliknya. Dia punya darah tinggi dulu, nggak terkontrol baru kena ginjal. Tapi ada pasien saja yang sebelumnya nggak pernah darah tinggi, dia gara-gara apa ya waktu itu ya? Batu deh batu. Kalau nggak salah tuh dia ada bakat batu ginjal, berulang kali batu ginjal, akhirnya kena penyakit ginjal kronik, jadi muncul hipertensi. Ya, kreatinin saya agak tinggi dikit 1,34. Ya, ini mesti dihitung EGFR-nya dulu ya. Tapi biasanya kalau 1,34 biasanya memang sudah ada gangguan ringan ya, gangguan ringan ya. Ya cukup minum, jangan sampai kurang minum gitu ya. Kalau punya darah tinggi, hipertensi dikontrol. Kalau punya gula darah, gulanya dikontrol ya. Pola hidup sehat ya, supaya mudah-mudahan bagus terus, jangan tambah naik kreatininnya ya. Dok, perut sebelah kiri bawah suka nyeri-nyeri, sakit. Apa obatnya? Kiri bawah ya. Kalau Anda ya secara umum kiri bawah tuh organnya usus ya. Usus bisa usus halus ya, bisa usus besar ya, tapi seringkali sih radang usus kalau misalnya apalagi kalau disertai keluhan BAB. Kalau Anda perempuan hati-hati juga daerah sekitar panggul ya, bisa juga kelainan di organ panggul ya, entah ada radang atau ada kista ternyata gitu ya. USG aja ya, USG. Oh sama ini saluran kemih ya, saluran kemih. Jadi misalnya ada batu turun terus nyangkut ya, nyangkut di bagian sisi sebelah kiri bawah itu sakit ya, sakit kolik juga. Jadi USG aja, dari USG kelihatan kok. Mikroalbumin tinggi dok sama EGFR 63. Ya, ini EGFR 63 sebenarnya masih oke ya, masih di atas 60. Nah, cuman ini kan udah ada mikroalbumin ya. Hati-hati ya, mikroalbumin ini harus harus diatasi juga. Jadi dilihat-lihat pencetus apa mikroalbuminnya apa. Kalau misalnya ada diabetes, diabetes diatasi ya, biasanya nanti ditambahin golongan ACE inhibitor ya yang belakangnya pril atau ARB yang obatnya belakangnya sartan tuh nama obatnya itu biasanya untuk bantu ngurangin mikroalbuminnya ya sama jangan banyak makan asin ya, jangan banyak makan asin. Dok, kalau sindrom nefrotik bisa sembuh total dok, apa aja pantangan sindrom nefrotik? Jadi semua penyakit autoimun termasuk sindrom nefrotik kita istilahnya bukan sembuh, remisi. Remisi itu apa ya? Anteng ya, jadi nggak kambuh gitu ya, karena bisa aja nih udah bagus terkontrol bahkan mungkin sampai lepas obat gitu ya, ada pencetus nih entah lagi ngedrop kena infeksi termasuk covid ya. Covid tuh banyak membangunkan penyakit autoimun tuh, hati-hati tuh, makanya ini covid ini emang rese banget sih ya. Sama misalnya lagi stres tinggi ya, badan lagi stres tinggi entah stres psikis atau apa, itu bisa flare namanya. Jadi kalau kambuh autoimun tuh flare ya, kalau lagi tenang anteng remisi bisa dengan obat dosis kecil ya, dipertahankan terus menerus, atau ya kalau misalnya memang derajat autoimunnya masih ringan banget ya mungkin bisa tanpa obat ya, tapi setahu saya sih agak jarang kalau yang tanpa obat banget ya. Jadi bukan sembuh ya, remisi ya, mudah-mudahan sih remisi terus. Kalau kreatinin 1, ureum 18, kayaknya sih normal ya itu ya. Eritrosit positif itu sakit apa dok? USG aman. Eritrosit positif, kalau perempuan ya lihat-lihat dulu ini periksa urinnya. Eritrosit itu sel darah merah ya, sel darah merah ada di urin gitu ya. Itu periksa kencingnya deket-deket sama mens gak? Entah sehari sebelum mens atau pas lagi mens kali, jangan-jangan atau nah kalau misalnya pas lagi mens itu kontaminasi jelas gitu ya. Atau nomor 2 ada iritasi ya, biasanya itu infeksi gitu ya. Atau misalnya ada pernah ada
ya entah batu kecil atau kristal gitu ya, mengiritasi saluran kencing sehingga eritrositnya positif. Atau bisa juga kalau misalnya udah dicari batu nggak ada, infeksi nggak ada, periksa yang lebih teliti namanya eritrosit dysmorphic atau silinder eritrosit. Itu mesti ke lab yang lebih canggih ya, harus lab yang besar tuh biasanya atau di rumah sakit pendidikan. Itu kalau misalnya ternyata eritrositnya yang positif itu eritrosit dysmorphic atau silinder eritrosit itu asalnya dari ginjal. Nah, itu ginjalnya mesti diteliti lebih jauh lagi gitu ya. Kalau laki-laki ya itu paling sering sih biasanya ada iritasi ya. Ada iritasi. Kalau misalnya laki-laki biasanya paling sering ada iritasi ya, atau bisa juga gini, kencingnya terlalu kuat semburannya. Ya, jadi saking udah penuh banget gitu nahan pipis lama terus pipisnya nyembur gitu. Jadi ada kayak semacam kegesek sedikit ya, nggak masalah. Cek aja ya dalam sebulan sampai 3 bulan. Kalau eritrositnya hilang nggak usah dikhawatirkan. Dok, saya sering pusing kepala sebelah. Kenapa ya? Nah, kalau misalnya apa cluster headache atau migrain itu banyak sekali ya. Tapi kalau yang saya amati sih pada yang usia-usia kerja itu rata-rata sekarang karena ini ya, fatigue, lelah mata ya. Jadi natap terus saya tuh main handphone gitu ya. Jadi karena akomodasi mata terlalu sering terus-terusan gitu ya depan layar segala macam, sering sakit kepala. Hati-hati ya. Tapi penyebab yang lain ya banyak. Mau mulai dari penyebab ringan sampai serius, periksain deh. Kalau misalnya pakai obat bebas masih nggak hilang, apalagi makin lama derajatnya makin mengganggu, periksain ke dokter saraf atau ke dokter umum dulu boleh ya. Lanjut dulu. Vitamin ginjal saya minum Prorenal 3 kali 2 tablet dok. Jadi konsumsi 6 biji sehari. Jadi ini ya memang banyak dokter nyebutnya vitamin ginjal ya. Jadi Prorenal, Ketosteril, Aminoral macem-macem lah mereknya gitu ya. Itu isinya adalah ketoasid ya. Jadi asam amino yang baik untuk ginjal ibaratnya. Jadi kalau orang udah punya penyakit ginjal kronik ya, atau sudah diagnosis penyakit ginjal kronik itu tidak boleh makan protein terlalu banyak. Makin berat derajat gangguan ginjal kroniknya, makin sedikit protein yang boleh dia makan. Kenapa? Karena fungsi saringan ginjalnya kan udah nggak bagus. Nah, itu biasanya suka ada kebocoran protein tuh. Nanti kalau dicek urinnya protein jadi positif 1 atau positif 2 ya. Tapi bukan sindrom nefrotik ya, beda lagi. Kalau sindrom nefrotik tuh bocornya cukup parah biasanya. Kita bilang nefrotik kalau minimal positif 3 atau kalau periksa kuantitatif tuh di atas 3,5 gram per 24 jam. Nah, kalau yang penyakit ginjal kronik yang biasa itu kalau kalau makin berat derajat penyakit ginjal kroniknya itu ada kebocoran protein juga. Makanya supaya protein tersebut tidak bocor-bocor terus, yang dimana resiko bisa makin memperberat penyakit ginjal kroniknya, konsumsi proteinnya harus dikurangi. Nah, cuman kan kalau orang makin sedikit makan protein kan takutnya kurang gizi nih, dimana kita butuh nih protein untuk daya tahan tubuh, untuk membangun otot-otot, sel-sel yang rusak kan gitu kan, gunanya protein. Nah, jadi perlu asupan protein dari luar tapi yang tidak memberatkan fungsi ginjal. Nah, disinilah peran si esensial keto acidnya itu. Ya, mereknya itu bisa macam-macam. Jadi sebenarnya dia lebih ke terapi nutrisi yang membantu memelihara fungsi ginjal. Intinya begitu, ya. Tapi bukan berarti minum ini terus fungsi ginjalnya yang misalnya amit-amit jelek terus jadi lebih baik ya gitu ya. Kalau misalnya memang masih ada faktor akutnya mungkin bisa lebih baik. Tapi kalau udah kronik dia mempertahankan. Pernah mikroalbumin tinggi, Dokter Regen langsung naikin dosis metil. Dokter Regen ini maksudnya senior saya, Dokter Regen Arwan. Salam ya buat beliau ya. Langsung naikin dosis metil 8 mg. Ya ini tergantung diagnosa dokternya ya. Kalau dari apa namanya hasil-hasil pemeriksaan disimpulkan memang ini ada inflamasi atau imun ya memang obat yang paling cepatnya pakai steroid dulu ya. Tapi kalau misalnya butuh apa obat antiinflamasi atau imunosupresan jangka panjang ya metilnya nanti biasanya diganti ya. Kemarin saya bengkak lagi di kaki dok karena coba berhenti obat. Ya iya, jangan berhenti sendiri ya kalau nefrotik itu ya. Kalau misalnya memang udah remisi, gejala nggak ada itu biasanya kita turun pelan-pelan ya. Kalau misalnya kita cari dosis paling kecil yang masih bisa mengontrol gejala penyakit. Tapi kalau misalnya nggak bisa diturunin ya udah ya, karena lebih resiko kalau misalnya kambuh kan banyak banget keluhannya, termasuk kaki bengkak ya. Kata dokter kalau sindrom nefrotik yang paling pantang cuman asin. Iya sih, iya gitu ya, asin ya karena memang nggak boleh tekanannya tinggi ke situ ya. Dok, kalau mau ke dokter syaraf apa harus ke dokter umum dulu? Kalau mau pakai BPJS, iya. Semua BPJS alurnya mau ke spesialis manapun harus lewat dokter umum di fasilitas kesehatan pertama. Tapi kalau mau bayar sendiri mah langsung langsung aja monggo silakan. Atau punya asuransi gitu rawat jalan dari perusahaan atau asuransi pribadi silakan aja langsung.
Dok, urat selangkangan seperti ketarik. Ya, ini strain ya namanya. Ya, apa ya? Kesleo, terkilir gitu. Ya bisa. Salah gerak mungkin ya. Istirahat intinya kalau cedera otot muskuloskeletal ya atau jaringan sekitar otot, urat, tendon gitu ya, atau fasia gitu ya. Diistirahatkan ya. Dok, saya mengalami GERD anxiety dan bagian perut itu terasa berdenyut. Gimana cara menghilangkan denyutan? Kalau berdenyutnya di tengah-tengah sini, jadi ditekan terus dut dut dut, itu sebenarnya detak pembuluh darah besar di perut ya, atau yang kita sebut aorta abdominalis ya. Jangan makin sering ditekan-tekan, nanti malah malah bahaya ya. Ya kita memang punya pembuluh darah besar di perut, apalagi kalau misalnya orangnya cukup kurus gitu ya, yang apa lemak perutnya sedikit itu kalau diraba berasa tuh kayak ada denyutan tuh ya. Itu sesuatu yang normal ya, tenang aja, jangan malah jadi ketakutan atau gimana ya. Dok, batu ginjal apakah bisa muncul lagi? Bisa ya, makanya mesti dijaga ya, nggak boleh minumnya kurang, nggak boleh sering-sering nahan pipis ya. Kalau misalnya yang sudah menikah, kalau misalnya habis hubungan jangan lupa pipis gitu ya. Dok, sariawan ada hubungannya sama GERD nggak? Bisa ya, kalau misalnya GERD-nya sering sampai ke mulut banget ya, bikin iritasi, bisa bikin sariawan. Dokter praktek di mana? Saya di Bekasi ya, planet Bekasi kalau kata orang ya, soalnya macet dan banyak truk. Ya di Bekasi, di Siloam Bekasi sepanjang jalan. Ya lihat ini aja, lihat bio saya aja ya. Dok, kenapa saya dirujuk ke dokter spesialis ginjal? Jadi spesialis ginjal hipertensi memang subspesialis yang menangani nefrotik ya, kebanyakan ya. Sebenarnya di era BPJS ini bukannya dokter penyakit dalam umum nggak bisa nangani nefrotik sih, tapi seringkali obat imunosupresannya kita nggak punya akses gitu ya. Seringkali ada akses terhadap obat-obat khususnya itu di rumah sakit tipe B atau tipe A, dan kalau misalnya di sana yang pegang subspesialis gitu loh ya. Jadi ya udah tepat lah Anda dipegang spesialis ginjal hipertensi ya, memang ranahnya beliau. Dok, obat darah tinggi kalau nggak diminum rutin efeknya apa? Ya kalau misalnya memang butuh obat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi terus nggak minum ya tensinya tinggi lagi. Nanti kerusakan organnya berjalan ya. Tensi nggak boleh tinggi ya. Dok, suami saya habis medical check up dan hasilnya SGPT 156. Itu kenapa ya dok? Kalau nggak ada keluhan apa-apa dan ya misalnya berat badannya berlebih, USG deh. Paling sering orang Indonesia ya, di mana-mana sih sebenarnya, bukan orang Indonesia aja ya. Perlemakan hati paling sering ya. Saya aja ada kok ringan tapi ya. Apalagi kalau yang perutnya maju, perut bapak-bapak. Nah, itu hati-hati ya. Perlemakan hati biasanya. Dari Ura, waduh ini kayak Rusia ya, Ura ya. Dok, katanya kita tidak boleh terlalu banyak minum air ya karena kerja ginjal makin berat. Jadi minum air yang cukup ya, nggak harus banyak kayak ikan mujair gitu ya, yang cukup ya, yang cukup itu ngikuti berat badan. Kalau misalnya masih muda di bawah 60 tahun, kasarnya ya minimal 30 cc, 30 mili per kilogram berat badan. Contoh kalau berat Anda 60, berarti minimal Anda minum 1,8 liter, 1800 mili. Kalau Anda kerjanya berat ya, banyak aktivitas fisik, banyak keringetan gitu ya, tambahin ya. Atau misalnya Anda lagi demam di mana penguapan cairan tubuh itu berlebih, napas Anda lebih cepat, banyak uap air keluar dari penguapan napas Anda, tambahin gitu ya. Jadi minimalnya 30 cc per kilo ya, tapi kalau misalnya banyak keringat atau lagi panas segala macam tambahin. Makanya kan diambil rata-rata pukul hajar orang dewasa 2 liter per hari, dari situ rumusnya ya. Bismillah dok, saya minum Segafit pipisnya jadi kuning. Iya, karena kan ada vitamin C-nya ya. Nah sekarang pertanyaannya, minum Segafit terus-terusan buat apa ya? Vitamin itu dibutuhkan kalau tubuh kita misalnya sedang drop atau konsumsi vitamin dari sayur dan buah itu kurang. Kalau enggak sih nggak usah ya. Karena vitamin C itu kebutuhannya hanya 100, saya lupa 100 berapa miligram, kecil kok. Ya, jadi kalau Anda sehat-sehat aja, makannya bagus, selalu ada sayur, buah gitu tiap harinya ya, tidurnya cukup, pekerjaannya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, nggak usah minum vitamin. Ini fakta ya, saya waktu pandemi COVID, saya kan pegang COVID juga ya, mulai dari COVID ringan sampai COVID berat gitu. Saya minum vitamin 2 minggu sekali loh. Itu pun juga ketika ngerasa capek banget. Nggak kayak orang-orang tuh minum vitamin C tiap hari, minum vitamin D saking ketakutan gitu ya. Nggak ya. Ya ini testimoni sih ya, memang testimoni nggak bisa jadi dasar untuk pasti betul, tapi ya saya ngikutin aturan aja ya. Vitamin tuh butuh kalau kita kurang aja, kalau misalnya memang intake kita jelek, istirahat kita lagi kurang, atau kita ada gejala-gejala mau mau ngedrop badannya, baru diminum ya. Gak usah terus-terusan ya, cuman bikin kencing kita jadi mahal gitu ya. Kata dokternya karena saya masih 20 tahun supaya hasilnya maksimal. Jadi ya ini mungkin bahasanya aja yang kayak agak kurang enak ya. Penyakit apapun harus diupayakan maksimal. Tapi memang ya di dunia kedokteran itu ada prinsip triase.
kalau pasien kena penyakit kronik yang dalam arti kata tuh harus diobati jangka panjang, kita memang jauh lebih concern yang muda gitu ya. Kita jauh lebih concern yang muda. Kenapa? Waduh, jangan sampai dia baru usia 40 atau 50 udah kena komplikasi sehingga kualitas hidupnya jelek gitu loh ya. Jadi ya bukan mendiskriminasikan enggak gitu ya. Tapi misalnya contoh deh, pasien datang nih ke saya baru pertama kali, umurnya 80 gitu ya. Datang ke saya udah kondisi dia udah pernah kena stroke, terus misalnya ada darah tinggi ya, terus datang ke saya ada kondisi depresi karena dia stres misalnya ya, udah stroke, mesti minum obat tiap hari. Dia bilang kayak gini, "Dok, saya cuma pengen nikmatin hidup saya nggak ada rasa apa-apa, tapi saya dipaksa dicokekin obat sama anak-anak saya." Untuk pasien-pasien yang udah seperti itu ya, lanjut usia, apalagi dia sudah sampai terpengaruh psikisnya, kita tuh kadang harus balance ya antara mementingkan kualitas hidup ya di masa tuanya ya sama penyakitnya. Jadi kadang-kadang targetnya memang lebih longgar. Jadi ya udahlah, yang penting dia nggak sampai hipertensi emergensi misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suruh nawar tuh, ya udah, tapi kan jangan sampai kena stroke lagi Pak, jangan sampai kena stroke lagi Bu. Satu deh, satu obat ya, saya bikin satu nih gitu ya, tapi diminum ya gitu. Makan silakan, yang penting jangan berlebihan gitu loh. Jadi tetap harus dibikin happy ya. Tapi kalau masih muda itu kan harapan hidupnya masih panjang sekali. Jadi harus kencang memang gitu ya. Jadi harus diupayakan semaksimal mungkin. Ya bahasanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya bukan mendiskriminasikan. Kita tuh tetap harus ambil jalan tengah di mana ya pasien happy, dokter happy gitu ya. Dok, anak saya susah makan. Aduh, kalau anak jangan tanya saya bukan dokter anak, nanti saya salah kasih taunya ya. Nanti deh ya, kalau misalnya follower makin makin banyak yang minta request dengan spesialis lain, saya coba kolaborasi ya. Soalnya ngajak orang lain itu susah-susah gampang ya, sedikit yang pengen tampil depan kamera kayak gini. Kalau biopsi ginjal itu gimana? Nah, sebenarnya kalau nefrotik mestinya biopsi ya untuk ditentukan nih derajat apa atau jenis sindrom nefrotiknya, glomerulonefritisnya yang mana. Karena ada kelas-kelasnya tuh. Kalau minimal change disease itu ya dia paling ringan. Biasanya kalau remisi bisa tanpa obat gitu. Tapi kalau udah yang lebih berat ya, focal segmental glomerulosclerosis atau membranous nefropati itu lebih berat, protein urinya juga berat ya. Nanti jadinya ya dokternya bisa prediksi prognosis namanya ya. Ini bakal bisa lepas obat apa enggak ya, dosis obatnya mesti kecil apa cukup besar gitu loh. Jadi memang sebenarnya sih bagusnya biopsi ya. Gitu ya. Dok, apakah hubungannya dengan GERD anxiety dengan denyutan di perut? Hubungan tidak langsung lah ya kalau saya bilang ya. Jadi kalau misalnya memang denyutannya itu sesuai dugaan saya itu adalah denyutan aorta abdominal ya. Jadi pembuluh darah besar di perut di belakang tuh. Kalau misalnya Anda mengalami GERD atau kecemasan tuh kan detak jantung meningkat. Ya otomatis berasa dong duk 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 makin kencang gitu ya. Dok, lupus bisa sembuh remisi ya. Autoimun itu remisi, tenang, tapi bisa kambuh lagi ya. Makanya kita susah kasih istilah sembuh ya. Terima kasih dokter, langsung dapat jawaban dari Taiwan nyimak. Waduh, jauh sekali ya, salam kenal. Saya malah belum pernah ke Taiwan. Dok, kenapa habis kena COVID gejala berat saya jadi kena diabetes? Apakah metformin? Nah, ini juga ya. Makanya, aduh, saya berharap follower saya ya, at least follower saya deh, jangan remehkan COVID ya. Saya nih, om tante saya meninggal di Surabaya. Ya, sepupu saya yatim piatu nih, gara-gara COVID. Pasien saya yang waktu Delta kemarin, ya cukup banyak juga yang nggak tertolong karena mau rawat ICU gak ada. Ya tahu sendiri kan kacau balaunya Delta kemarin ya. Sekalipun sekarang ya kita harus bersyukur ya Omikron ini kesannya ya yang dirawat udah lebih gini, tapi jangan remehkan. Kenapa? Gejala pasca covidnya itu loh ya, masih banyak sekali saya menemukan pasien gejala long covid ini mengganggu, batuk nggak sembuh sembuh, stamina nggak balik balik normal, yang tadinya cuman pre-diabetes ya, misalnya kayak cuman gemuk, gulanya cuman naik naik dikit gitu ya, belum sampai indikasi diabetes, kena covid jadi diabetes gitu loh. Ini kejadian dan memang sudah diteliti ya, kalau pada pasien-pasien yang berisiko ya kena covid jadi diabetes ya, karena COVID sendiri peradangannya bisa sampai melibatkan pankreas. Itu udah jelas penelitiannya dan sudah ada bukti dari otopsinya, virusnya ketemu di pankreas. Jadi ya memang bisa kena diabetes habis COVID ya. Apakah metformin minum seumur hidup? Tergantung. Obat diabetes itu utamanya kan pengendalian gaya hidup ya. Jadi perbaiki gaya hidup dulu. Kalau makannya masih nggak teratur ya, masih tinggi karbohidrat, dibatasi karbohidratnya, perbanyak serat, olahraga gitu ya. Kalau yang rokok, stop rokoknya, yang minum alkohol stop minum alkohol ya. Kalau itu berubah gaya hidup masih gula nggak bisa normal, pakai obat, jangan lama-lama ya. Obatnya ya kalau misalnya fungsi ginjal semua masih aman ya, lambungnya juga cukup kuat ya, metformin itu termasuk obat yang bagus. Lanjutkan ya, aman buat ginjal, tenang aja.
Dok, Enervon C apakah bagus? Semua vitamin bagus asal sesuai indikasi. Ya, saya nggak mau nyebut merek. Mungkin saya pilih satu dua pertanyaan terakhir ya, karena sudah mau setengah 10 ya, janjian sama anak mau bacain buku dongeng. Hasil tes urin, protein positif, urobilinogen positif 2, urin positif 1 ya, keton positif 2, batu ginjal 0,7. Nah ini kalau keton biasanya itu positif karena pada saat pemeriksaan karena pasiennya puasa biasanya ya. Itu kalau urobilinogen ya ini kita nggak terlalu anggap sih ya, kecuali kalau misalnya pasiennya memang dari mata gitu ya kuning gitu ya, tapi kalau misalnya bilirubinnya enggak, urobilinogen memang kadang bisa positif, itu nggak usah dipusingin. Nah ini protein positif 1 ini nih ya, kalau misalnya protein positif 1 itu kadang kita ulang lagi ya, kadang bisa nggak bermakna juga ya. Kalau menurut saya ini protein positif 1 mungkin entah dia ortostatik ya, karena gravitasi bisa ya, soalnya sedikit sih protein positif 1 ya. Batu ginjal 0,7, batu ginjalnya 0,7, konsultasi urologi deh, konsultasi urologi udah di atas 5 mili ya, seringkali tuh ya bagusnya sih di as-well aja, ditembak ya. Terakhir saya pilih yang paling menarik ya, yang mungkin pertanyaannya tidak mirip-mirip sama yang sebelumnya, jadi saya tidak nggak ngulang-ngulang jawaban saya. Saya lulusan UI ya, Universitas Indonesia. Ada yang nanya saya lulusan mana? Hipertensi saya udah pernah bikin TikTok live-nya, silakan ya, lihat di YouTube. GERD lambung saya juga udah bahas ya di TikTok live ya. Udah panjang lebar tuh ya. Lihat di YouTube deh ya. Follow aja, subscribe aja ke RS Patwaras ya, YouTube saya RS Patwaras. Itu ini saya upload juga nanti ya. Yang belum kenal sama saya Dr. Reynaldo Alexander, spesialis penyakit dalam dari Bekasi ya. YouTube saya RS Patwaras ada di bio linknya. Ini aja deh terakhir ya, tentang COVID deh ya. Dok, kalau udah pernah gejala berat, kalau kena lagi bisa gejala berat lagi nggak dok? Ya, ya saya tahu memang COVID udah nggak hype lagi. Ya saya juga nggak pengen sih COVID hype lagi gitu ya. Amit-amit ya. Ini mudah-mudahan mudik Lebaran juga aman-aman ya. Kita sama-sama berdoa ya, jangan sampai ada lonjakan lagi gitu ya. Tapi teorinya, apakah kalau orang yang sudah pernah kena COVID, jadi virus tuh gini. Virus itu kan mutasi ya, kayak demam berdarah deh. Orang kena demam berdarah bisa maksimal seumur hidup tuh kena 4 kali. Kenapa? Karena subtipe virusnya ada 4, denggi 1, 2, 3, 4. Nah, COVID ini kan ada macam-macam, alfa, beta, gamma, alfa, beta, delta gitu ya. Terus gamma juga ada sih kalau nggak salah ya. Terus omikron, ini kan yang varian of concernnya ya. Omikron sendiri udah beranak cucu, BA1, BA2, BA3 gitu ya. Kita tidak akan pernah kena virus yang jenis sama. Jadi kalau sebelumnya pernah kena delta, nggak bakal kena delta lagi. Udah ada antibodi yang spesifik untuk delta, jadi bakal aman. Tapi bisa kena ke varian yang lain. Makanya yang pernah kena delta, banyak yang sekarang kena omikron. Ya, perawat saya aja nih, nggak tahu ketularan dari mana. Udah ada yang 3 kali total kena COVID. Dari yang pas pertama pandemi, awal-awal 2020, delta nyicipin, omikron nyicipin lagi gitu ya. Dan setiap kali kena gejalanya beda-beda gitu ya. Dan masalahnya nih gejala COVID varian apapun sih kalau menurut saya ya, tergantung bagaimana respon Anda menyikapinya. Yang tanda kutip ya agak aneh, ini respon imun kita nggak bisa diprediksi. Memang sih tiap varian itu kita bicara persentase ya. Delta tuh banyak yang jadi berat ya secara persentase. Tapi Delta ada nggak yang nggak bergejala? Ada ya gitu ya. Terus Omikron secara persentase rata-rata ringan sampai sedang, jarang yang sampai dirawat. Tapi kalau ditanya ada nggak dok yang sampai masuk ICU meninggal, ada ya. Buktinya kan sampai tiap hari masih ada tuh data kematian akibat COVID ya, itu berarti kan dia berat, masuk ICU kritis, meninggal gitu. Jadi yang jadi masalah kita tidak pernah tahu kalau kita ketularan si COVID nih ya, responnya bakal ringan, sedang atau berat ya. Secara teori dan dari laporan kasus ada delta berat, kena omikron lagi berat, ada gitu. Nah itu tapi kan kita lihat faktor resikonya. Kalau ada banyak komorbid, apalagi komorbid yang nggak terkontrol, usia makin tua, belum divaksin. Nah jadi makanya kita tuh selalu gaung-gaungkan gimana sih caranya mengurangi risiko ya. Jadi misalnya kalau yang punya resiko jadi beratnya 60%, gimana supaya risiko 60% jadi cuma 10% atau di bawah itu. Kontrol komorbid, pola hidup sehat ya, vaksinasi ya.
vaksinasi itu gitu-gitu sangat mengurangi deh resiko jadi berat ya. Itu udah kentara banget kok ya. Ini Omikron saya rasa pun kenapa ya tanda kutip ya lebih banyak yang ringan karena semenjak Delta orang makin sadar vaksinasi, semua rata-rata udah divaksin. Karena saya ngerawat Omikron sekarang sih udah nggak ngerawat lagi, udah nggak ada, udah kosong ruang perawatan COVID di tempat saya ya. Tapi ketika pas awal-awal gelombangnya lagi tinggi, itu yang saya rawat semuanya rata-rata kalau nggak komorbidnya jelek ya jadi udah divaksin tapi vaksinnya nggak lengkap terus dia punya diabetes segala macam atau usianya tua atau belum divaksin 60% belum divaksin jadi itu data nggak bohong ya vaksinasi melindungi kita dari kemungkinan bergejala berat meskipun tidak 100% ya saya tetap pernah dapat yang divaksinasi ngalamin gejala berat tapi itu sedikit banget ya rata-rata tuh yang belum pernah divaksin ya jadi ya kalau yang belum divaksin apalagi ini kalau misalnya mau mudik ya manfaatkan deh gitu ya terserahlah alasan Anda mau divaksin hanya cuman gara-gara supaya bisa mudik bisa ke mall kita nih sekarang dari kesehatan ya udah deh apapun alasannya yang penting kita lega karena Anda dapat perlindungan gitu ya. Oke, gitu dulu mungkin untuk malam ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya sebenarnya sangat senang ya melakukan TikTok Live karena partisipasi pertanyaannya ini sangat bagus-bagus sekali. Saya pun jadinya kayak refreshing memory juga gitu ya. Mudah-mudahan info yang saya bagikan malam ini bermanfaat khususnya tentang ilmu liver tadi ya. Ini saya akan upload ya paling lama 1 minggu lagi yang silakan tonton tayangan ulangnya di YouTube RS Cepat Waras. Ya selamat istirahat ya, selamat malam sampai ketemu lagi di event TikTok Live berikutnya. Salam sehat, salam waras. Bye bye.